Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim dengan NIM 2210210092. Saya berasal dari kelas C5 PAR, Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Negeri Islam Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari tugas UTS tentang dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Ivan Alfian. Izinkan saya menjelaskan sedikit penjelasan materi. Di sini ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses mengukur dan memberi penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, ada dua sasaran pembelajaran, yaitu yang pertama Anasirul Lughah dan Maharatul Lughah. Ada juga tujuan dari evaluasi pembelajaran tersebut, yaitu untuk mengetahui kemajuan atau peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk memprediksi tingkat efisiensi metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada pendekatan tes bahasa. Nah, pendekatan tes bahasa. Pendekatan tes bahasa itu ada beberapa pendekatan di sini, yaitu pendekatan tradisional, yaitu pendekatan tradisional adalah tes bahasa yang diselenggarakan tanpa mengacu teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Nah, ciri pendekatan ini, seorang guru yang mampu mengajarkan bahasa dianggap mampu membuat tes bahasa. Yang kedua ada pendekatan diskret. Nah, pendekatan ini bahwasanya tes bahasa bersumber dari ilmu bahasa struktural. Nah, dari ciri dari pendekatan diskret ini yaitu satu butir soal dimaksudkan untuk mengukur satu unsur atau jenis kemampuan berbahasa. Yang ketiga ada pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif adalah penggabungan lebih dari satu unsur atau jenis kemampuan berbahasa. Yang keempat ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini berkaitan dengan kemampuan memahami suatu teks atau wacana berdasarkan konteks linguistik dan non-linguistik. Nah, bentuk teks yang digunakan yaitu dikte, testi, atau test close. Yang kelima ada pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Tes bahasa yang mendapatkan penggunaan kemampuan komunikatif, bukan pengetahuan atau kemampuan gramatikal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tes bahasa. Nah, jenis tes bahasa ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tes subjektif dan objektif. Nah, yang subjektif itu tes yang mengutamakan kemampuan berpikir peserta didik untuk menjawabnya. Bentuk tesnya yaitu berupa esai, melengkapi jawaban singkat, dan seterusnya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari tes ini yaitu penyusunan soalnya mudah, akan tetapi sulit untuk dikoreksi. Nah, yang kedua ada tes objektif tadi. Nah, tes objektif itu yaitu tes yang semua informasi diperlukan, respon atau jawaban yang telah disediakan, sehingga peserta didik tinggal menjawabnya. Nah, bentuk dari tes ini yaitu pilihan ganda, menjodohkan, atau menjodohkan benar salah. Nah, kelebihan dari kekurangan tes ini adalah dari penyusunannya itu sulit, tetapi mudah untuk pengoreksiannya. Nah, selanjutnya cara penyusun tes terbagi menjadi dua. Nah, yaitu tes berstandar dan tes buatan. Nah, yang tes berstandar adalah tes yang disusun oleh tim dan soal dibuat seragam dan konsisten. Misalnya tes TOEFL dan TOEFL. Nah, yang kedua ada tes buatan guru tadi. Nah, tes buatan guru adalah tes yang penyusunan soalnya disesuaikan guru. Nah, yang meliputi sasaran yaitu Anasirul Lughah dan Maharatul Lughah. Bentuk-bentuk tes bahasa. Nah, bentuk-bentuk tes bahasa dari Anasirul Lughah yaitu ada 3.
Nah, yang pertama yaitu tes bunyi bahasa. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam melafalkan atau membedakan dan mendefinisikan bunyi. Bentuk tesnya yaitu mengidentifikasikan bunyi. Yang kedua ada tes kosakata. Nah, kosakata atau mufrodat. Tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman mufrodat dan pengaplikasiannya, baik mufrodat pasif atau aktif. Nah, bentuk dari tes ini yaitu memilih antonim dan sinonim atau tebak kosakata sesuai gambar. Nah, yang ketiga ada tes gramatika bahasa atau qawaid. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman gramatika bahasa yang berkaitan dengan pemahaman nahwu dan sorof. Nah, bentuk dari tes ini yaitu mengisi kalimat, rumpang, menderivasi isim fa'il dari fi'il. Nah, yang selanjutnya maharatul lugah. Yang selanjutnya bentuk tes dari maharatul lugah, keterampilan berbahasa. Yang pertama ada maharah istima'. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mendengar, fahmul masmu. Nah, bentuk tesnya yaitu menceritakan kembali, mengungkapkan makna tersirat dari wacana yang didengar. Nah, yang kedua ada maharah kalam. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Nah, bentuk tesnya yaitu berupa hiwar, takbir, atau yang lainnya. Nah, yang ketiga ada maharah qiraah. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur pemahaman membaca atau fahmul makruh. Nah, bentuk tesnya yaitu bisa menjodohkan kata, bisa menjodohkan kalimat, menjodohkan benar dan salah, dan lain-lain. Yang keempat ada maharah kitabah. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan menyampaikan gagasan ide dalam bentuk tulisan. Nah, bentuk tesnya yaitu mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri tes bahasa yang baik. Yang pertama yaitu validitas, diambil dari kata valid, benar, sahih. Nah, tes bahasa dikatakan valid apabila mengacu pada ketepatan alat ukur tes. Yang kedua ada reliabilitas, diambil dari kata reliability, reliable atau acek. Nah, dikatakan reliabilitas apabila alat ukur atau soal tes digunakan berulang-ulang kali dan hasilnya relatif sama. Nah, yang ketiga ada tingkat kesukaran. Dalam menyusun soal tes harus memperhatikan indeks kesukaran, misalnya 3/4 sama dengan 100. Semakin banyak soal yang dikerjakan, maka soal tergolong mudah dan sebaliknya. Yang keempat ada daya pembeda, yaitu daya pembeda. Tes digunakan untuk membedakan upper atau lower. Nah, soal tes dikatakan data pembeda apabila soal tersebut dapat dijawab kemampuan tinggi dan tidak dijawab kemampuan rendah. Nah, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Syukron hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.